Hai semuanya, kali ini saya akan membawakan cerita dari sebuah keluarga yang diteror oleh pocong kiriman. Tak ada yang spesial malam ini, tak terkecuali hari ini malam Jumat Legi dan jarum jam masih bergantung di angka 10 malam. Suasana malam yang sesekali diiringi suara jangkrik yang saling bersahutan di luaran rumah. Bu Sri yang kala itu terjaga dari tidurnya melangkah gontai ke arah dapur. Tenggorokannya dirasa kering karena haus. Untuk menuju ke dapur, Bu Sri harus melewati lorong gelap yang melewati ruang tamu bercahayakan temaram. Sesaat kepalanya tak sengaja menoleh. Matanya menangkap gorden yang tersingkap. Belum menutup jendela dengan sempurna. Sesekali ia memegang dada kirinya yang terasa sakit. Kok ya mesti gordennya sering lupa ditutup, gumam Bu Sri. Wanita parubaya itu akhirnya membelokkan langkah ke ruang tamu menuju jendela. Dilihatnya suasana malam perumahan begitu pekat, meski lampu jalanan menerangi sekitar. Tak seperti biasa, entah kenapa matanya malah memaksa untuk melihat ke rumah kosong di sebelah rumah. Bulu kuduk Bu Sri terasa meremang, tatkala sebuah cahaya kekuningan menyala di salah satu ruangan dalam rumah itu. Pasalnya, sahabat sekaligus tetangganya Bu Intan maupun anak-anaknya tak pernah menginap di rumah itu sama sekali semenjak mantan suaminya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Kalaupun berkunjung, itu pun hanya membersihkan rumah dalam 1 atau 2 bulan sekali. Lalu, siapakah yang singgah di dalam rumah kosong saat ini? Tak lama kemudian, lampu yang menyala di ruangan itu meredup seketika. Kembali gelap sama seperti sebelum-sebelumnya. Bu Sri tersentak dan makin mendekatkan wajahnya untuk mengamati lebih jelas. Tak ada apapun, malah kabut malam yang datang menyambut di luaran sana. Bu Sri menggelengkan kepala dan berpikir bahwa itu hanyalah halusinasinya saja. Bu Sri mulai menarik kain gorden. Namun sebuah suara kembali mengejutkannya. Bu Sri tak jadi menutup gorden. Ia kembali melongok melalui kaca jendela sekali lagi. Di sana matanya melebar, menangkap sebuntal kain putih berikat 3 seukuran manusia, teronggok di depan halaman rumahnya. Awalnya Bu Sri tak begitu jelas melihat buntalan apa itu, hingga asap kabut yang samar-samar menutupi tampak menyingkir perlahan. Dan benar saja, buntalan tersebut terlihat bergerak-gerak seolah ingin melepaskan diri dari ikatan. Jantung Bu Sri mulai berdentum kencang. Dada kirinya terasa sakit kembali. Badannya kaku, tak mampu bergerak. Rasa takut benar-benar menggelayuti diri. Dan benar saja, wajah hitam dengan kulit kering dan terkelupas itu mendelik tajam padanya. Mulutnya membentuk sebuah rongga gelap selebar-lebarnya tanpa suara. Masih dengan sekuat tenaga, Bu Sri akhirnya berhasil mengerahkan tenaga dan mengeluarkan suara meski dengan nada tergagap. Pocong! Dan malam itu adalah malam awal teror pocong itu dimulai. Gimana keadaan ibu, Pak? Hanum dengar dari Angga, ibu kolaps lagi ya. Terdengar helaan napas dari seberang sana. Iya benar, tapi kamu ndak usah khawatir. Keadaan ibu sekarang sudah membaik. Tolong sampaikan ke ibu, seminggu lagi Hanum pulang. Karena pekan ini hari terakhir KKN. Ibu jangan sampai dibiarin mikir berat-berat, Pak. Iya, nanti Bapak sampaikan. Hanum terdiam beberapa saat karena teringat isi chatnya dengan Angga si adik. Pak, apa benar penyebab ibu kolaps itu karena melihat pocong? Tanya Hanum yang tak dapat menahan isi pertanyaan dalam pikirannya. Suasana kembali hening beberapa saat. Namun suara bernada berat dari seberang pesawat telepon memecah keheningan kemudian. Nun, Bapak sendiri juga tak tahu pasti karena tak melihat sendiri. Namun ibu mengatakan demikian. Tapi apapun itu, kau tahu bukan? Penyakit ibu terkadang menyebabkan halusinasi saat rasa sakit itu mendera. Ya, apapun itu, doakan saja agar ibu selalu sehat. Hanum tersenyum tipis mendengar jawaban bapaknya. Ya, bapaknya adalah seorang lelaki yang sedari dulu lebih mengedepankan logika.
baru mengesampingkan perasaan kemudian. Pemikiran Hanum sering seirama dengan sang bapak, dan lagi-lagi ia menyetujui hal tersebut. Berharap apa yang dilihat ibu hanya halusinasi belaka. Beberapa menit kemudian, Hanum mengakhiri pembicaraan itu dengan salam. Ia menatap layar ponsel, lalu men-swipe nama Angga di nada dering panggil. Halo Mbak, Mbak sudah menelpon Bapak. Gimana Mbak? Bener kan ibu habis lihat pocong? Bener kan kata Angga? Cerocos seseorang pemuda memotong ucapan Hanum begitu saja. Siapa yang bilang begitu? Ucap Hanum kesal karena Angga memotong kata-katanya begitu saja. Mbak belum bisa bilang begitu, kamu tiba-tiba aja motong ucapan Mbak gitu aja. Loh, Bapak nggak bilang gitu emang? Hanum menghela nafas sejenak. Enggak, Bapak memang bilang kalau ibu mengaku melihat pocong. Tapi Bapak nggak lihat sendiri. Kamu tahu kan kalau sakit ibu tiba-tiba kambuh, biasanya ibu meracau berhalusinasi melihat yang macam-macam. Tapi kali ini Angga percaya kalau ucapan ibu itu benar, Mbak. Sanggah Angga penuh keyakinan. Kamu tahu dari mana? Karena 3 hari setelah kejadian itu, Angga lihat sendiri pocongnya. Dahi Hanum mengkerut. Ia menggeleng meski tahu Angga tak bisa melihat gerakan kepalanya saat itu. Ngaco kamu. Beneran, Mbak? Angga berani sumpah demi Allah. Hus, jangan ngomong seperti itu. Tegur Hanum. Baginya ucapan sumpah seperti itu tak bisa dibuat main-main. Makanya Mbak dengerin cerita Angga dulu. Hanum mengangkat pergelangan tangan kirinya, menatap angka digital jam yang sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ya, waktu luangnya masih tersisa banyak hingga asar nanti. Tak ada salahnya menjadi berpikiran lebih terbuka untuk mendengar cerita sang adik sendiri, meski nanti ia tak yakin bisa mempercayai sepenuhnya. Mengingat adik lelakinya yang satu ini lumayan badung dan tak jarang berbohong. Baiklah, coba ceritakan sama Mbak. Dan Angga pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Hanum. Malam itu aku pulang cukup larut sekitar pukul 11 malam dari mabar game online. Kulihat pagar rumah sudah digembok, namun tak menjadi halangan karena aku bisa saja jika harus memanjatnya. Jelas pula pintu utama rumah juga sudah terkunci. Satu-satunya jalan yang tersisa hanya pintu samping yang mengarah ke dapur. Ibu selalu membiarkan engsel pengunci tak terkunci begitu saja, karena sudah hafal kebiasaanku yang begini. Dan Bapak jarang memeriksa pintu samping tersebut. Seusai memanjat pagar dan menuruninya, dengan langkah setengah mengendap, aku berjalan menuju pintu samping arah dapur. Sedangkan untuk menuju arah samping pintu dapur, aku juga ikut melewati sepanjang rumah Pak Anton yang sudah dibiarkan kosong selama hampir 2 tahun yang lalu. Namun sebelum aku menjangkau pintu samping, aku mendengar suara orang terbatuk dengan sangat keras. Aku menoleh, mengamati sekitar, namun tak ada siapapun. Selain angin dingin yang tiba-tiba saja menerpa tengkukku dengan tajam, yang mana berhasil membuat beberapa bulu kuduku berdiri seketika. Sekali lagi aku mencari sosok dari suara batuk itu. Nihil. Aku tidak memikirkan tentang hantu sama sekali, karena memang sebelumnya tak pernah terjadi hal semacam itu di rumahku. Yang kutakutkan adalah bapak memergokiku. Bisa-bisa uang sakuku tertahan selama seminggu. Setelah kupastikan aman, aku kembali mengarah ke arah pintu samping dapur. Suara itu ternyata berasal dari balik pintu samping dapur. Dadaku bergemuruh. Mampus, ketahuan bapak. Aku memegang kepalaku khawatir. Suara batuk orang tua itu semakin keras saja. Aku tercengang. Itu bukan suara bapak sepertinya. Karena setelah ku telisik baik-baik, suaranya ternyata berbeda. Suara itu terdengar lebih berat dan serak dari bapak. Tunggu dulu. Lalu suara siapa itu? Apa suara maling? Dengan ragu-ragu, aku ingin memastikannya. Bapak, Pak, ini bapak atau bukan ya? Dari situ aku mulai merasakan hawa tak enak. Takut kalau-kalau benar itu maling. Akhirnya aku beranikan diri saja untuk segera membuka pintu samping dapur. Saat aku memutar knop pintu, aku tak bisa membukanya. Seperti ada sesuatu yang berat mengganjal di baliknya. Loh, masa dikunci? Aku kembali memutar knop pintu dan mendorongnya, namun tak juga berhasil. Sesekali aku coba untuk mendorongnya. Mungkin saja pintu macet.
Dan lagi-lagi sesuatu yang berat menahanku untuk masuk ke dalam. Aku penasaran. Jelas aku bisa memutar knob. Itu tandanya pintu tidak dikunci. Hanya saja ada sesuatu yang menahan gerak pintu dari dalam. "Hei, siapa di dalam?" bentakku karena kesal. Akhirnya aku mendorong dengan setengah mendobrak pintu itu beberapa kali dan berhasil. Pintu sedikit menganga, aku berusaha mengintip dari sedikit celah. Mataku tak sengaja menatap ke arah bawah. Aku terlonjak kaget, pasalnya yang kulihat adalah sebuah buntalan kain putih lusuh tergeletak menghadang pintu. "Apa itu?" Sontak aku berhenti mendorong dan membiarkan pintu tertutup kembali. Aku terdiam beberapa saat. Jantung berderu kencang. Aku mencoba mengatur nafas beberapa dan mengumpulkan pikiran positif. Tak lama kemudian, pasti karung beras, ucapku pada diri sendiri. Aku kembali mendekati pintu samping, mengambil ancang-ancang untuk kembali mendobrak pintu samping dapur. Aku berhasil membuka itu dengan mudah. Aku melongo, menengok sekitar. Pasalnya sesuatu yang mengganjal itu sudah tak tampak lagi. Apa tadi salah lihat? Lagi aku merasa merinding di sekitar tengkuk. Sudahlah, lebih baik segera kembali ke kamar. Mungkin itu hanya khayalanku saja. Pikirku, aku kembali menutup pintu dan mengunci dari dalam. Sesampainya di kamar, aku segera berganti pakaian dan merebahkan diri di atas ranjang. Mataku melihat langit-langit. Pikiranku sedikit kacau mengingat hal aneh yang baru saja terjadi di pintu samping dapur. Setelah melamun beberapa saat dan rasa kantuk mulai menggelayuti, kuputuskan untuk segera mematikan lampu kamar. Kebiasaanku adalah tidur dalam kondisi gelap. Tepat sesaat aku mematikan lampu dan aku merebahkan diri, kulihat sosok buntalan putih duduk tertekuk di atas lemari kayu jati. Aku tersentak. Meski gelap, aku masih bisa melihat hal itu dengan jelas. Sontak aku berlari ke arah saklar, memencet tombol nyala kemudian. Namun sosok buntal berwarna putih itu sudah tak ada lagi. Jantungku berderu kencang. Meski sekilas aku benar-benar yakin melihat sosok itu. Sosok mirip pocong. Cuma itu. Tanya Hanum kemudian setelah yakin adiknya mengakhiri cerita. "Iya mbak, aku yakin itu pocong. Aku benar-benar jelas melihatnya," ucap Angga menggebu-gebu. "Kamu yakin itu bukan guling yang kamu taruh di atas lemarimu sendiri?" Tanya Hanum setengah tertawa. "Ya sudah kalau mbak nggak percaya." Angga memutus telepon begitu saja. Hanum kembali menghalai nafas. Sepertinya ia harus mempercepat hari kepulangannya tanpa menghadiri perpisahan KKN di desa. Setelah kejadian itu, Angga belum berani mematikan lampu kamarnya sendiri. Ia memilih tidur dengan lampu menyala. Meski harus rela menahan sedikit sesak, karena harus menutup kepalanya dengan bantal maupun guling. Karena setiap kali ia memadamkan lampu, sosok buntal berwarna putih itu seperti terlihat di sudut-sudut kamarnya. Sore itu, Angga begitu lelah. Ia pun langsung menenggelamkan diri di atas ranjang empuknya, tanpa berganti pakaian. Entah sudah berapa jam ia tertidur. Tahu-tahu kamarnya sudah gelap begitu saja. Sial, ia lupa menyalakan lampu. Dengan mata yang kini sudah benar-benar tersadar, Angga beranjak dari posisi rebahannya dan berdiri dari ranjang. Saat pertama melangkah, kaki kanannya menubruk sesuatu yang keras. Angga tertunduk ke bawah. Kontan ia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Baru saja ia tak sengaja menendang sebuah buntalan putih ikat tiga sebesar manusia. Matanya sudah terbiasa dengan gelap dan dia bisa melihat dengan cukup jelas sosok itu terdiam. Dengan tubuh gemetar, Angga melangkah pelan melompatinya. Saat menuju ke arah saklar, Angga mendengar suara orang terbatuk-batuk dengan keras di belakangnya. Angga berusaha mengabaikan, namun batuk itu semakin keras, berganti dengan suara batuk yang beradu dengan suara orang ingin muntah. Angga mulai memencet tombol saklar, lampu malah tak menyala. Ia mencoba memencet saklar berulang kali, namun hasilnya masih sama. Lampu tak juga mau menyala. Dengan terbata-bata, Angga membaca surat-surat pendek yang dihafal. Lalu, sesuatu menggelinding berat menabrak kakinya. Di saat yang sama, lampu berhasil menyala. Angga yang terkaget menoleh. Dilihatnya pocong itu benar-benar menampakkan diri di bawah pandangannya. Wajahnya hitam, dengan mata melotot sempurna,
memandang tajam pada Angga dengan mulut menganga. "Bapak, ada pocong!" Dan seketika pandangan Angga berubah menjadi gelap seluruhnya. Pak Hasan menghisap rokok hikmat dari sela-sela jari telunjuk dan jari tengahnya ditemani dengan segelas cangkir kopi yang masih mengepul di atas meja. "Rokok, Pul," tawarnya sembari memindahkan posisi rokok terbungkus warna merah mendekat ke Pak Saiful, suami Bu Sri. "Enggak, San, makasih. Aku sudah mulai berhenti," ucapnya sembari mengulas senyum tipis. Pak Hasan yang mengangguk mengerti, menyadari sepupunya itu memang sudah bertekad untuk berhenti merokok semenjak istrinya terkena diagnosis tumor payudara. "Gimana keadaan istrimu?" "Ya, sudah agak membaik. Hanya saja aku sedikit khawatir dengan apa yang diigaukannya selama beberapa hari ini. Mungkin karena penyakitnya, jadi ia sering mengigau macam-macam," ucap Pak Hasan menenangkan. "Ah, bukan itu. Aku sudah pastikan dia rutin check up dan meminum obat. Dokter bilang malah faktor stres." Pak Saiful menghela nafas sejenak. "Maksud kamu?" "Sri bilang beberapa kali melihat penampakan pocong." Pak Hasan menoleh sembari memajukan posisi badannya menghadap Pak Saiful. "Sejak kapan?" "Sudah sepekan ini. Hanya saja aku tak pernah melihat pocong yang dimaksud si Sri. Mungkin karena dia belum menampakkan diri padamu, Pul. Tolong kamu jangan meremehkan hal ini," ucap Pak Hasan dengan mimik serius. Meski bukan paranormal atau memiliki kemampuan indera keenam, Pak Hasan masih sangat mempercayai hal mistis. Karena di lingkungan tempat tinggalnya sudah terbiasa bersenggolan dengan hal-hal semacam ini. Tapi di rumah tak pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. "Rumahku bukan rumah angker atau bekas sesuatu yang aneh-aneh. Kamu tahu sendiri bagaimana sejarah komplek lingkungan ini selain daripada bekas tanah sawah. Bagaimana dengan rumah tetanggamu yang sudah dibiarkan kosong hampir 2 tahun itu? Rumah yang dibiarkan kosong akan menjadi tempat singgah baru bagi pemilik penghuni dunia lain," selidik Pak Hasan. Pak Saiful menggeleng kepala pelan. "Tidak, San. Selama ini kami sendiri juga tak pernah melihat sesuatu yang ganjil dari rumah Pak Anto. Dan kalaupun ada, itu tak pernah mengganggu kami maupun tetangga sekitar." Pak Hasan terdiam dan berpikir sejenak. Matanya menerawang suasana malam komplek di depan rumah Pak Saiful. Tampak beberapa orang sudah jelas berseliweran saat itu. "Mungkin itu pocong kiriman," tebak Pak Hasan ragu. Dahi Pak Saiful mengkerut memandang sepupunya yang tak percaya. "Bagaimana bisa?" "Bisa. Pak Ade Anum pernah mendapat pasien yang katanya mendapat kiriman genderuwo untuk mengganggu keluarganya. Menurutnya dedemit-dedemit seperti itu bisa dikirim kepada sasarannya dengan maksud mengganggu keluarga yang dibenci ataupun saingan bisnisnya." Pak Ade Anum adalah tetangga sekaligus paman dari istri Pak Hasan, yang mana ia memang dikenal sebagai orang pintar di lingkungannya. Di daerah sekitar ujung timur Jawa sana memang sudah menjadi hal lumrah tentang hal-hal gaib yang berhubungan dengan dukun, santet, kiriman, ngilmu, maupun pesugihan. Tapi seingatku aku sedang tak punya masalah dengan siapapun. Mungkinkah saingan bisnisku? Gumamnya bertanya-tanya. "Bisa jadi," sahut Pak Hasan antusias. Tak lama kemudian keduanya dikagetkan oleh teriakan seseorang dari dalam rumah. "Bapak, ada pocong!" "Loh, itu seperti suara Angga." Tanpa berkata apapun, Pak Saiful segera berlari memasuki ruangan, disusul dengan Pak Hasan di belakang. Betapa terkejutnya mereka saat membuka sebuah pintu kamar dan mendapati Angga sudah terkulai lemas di atas lantai dalam kondisi tak sadarkan diri. Pak Saiful berusaha menyadarkan anaknya yang masih terkulai dengan menepuk pipi bahkan menjipratkan air di wajah Angga, namun tak membuahkan hasil. Sang ibu yang terbangun sempat syok melihat kondisi anaknya yang demikian. Untungnya Bu Sri tidak histeris, bahkan ikut membantu dengan mengoleskan minyak angin di sekitar hidung Angga agar segera tersadar. Tak beberapa lama kemudian, Angga membuka kelopak matanya. Namun mulutnya tak berhenti bergumam dan berusaha menjelaskan apa yang baru dilihat. Meski dalam keadaan lemas, Pak Saiful berusaha menenangkan anaknya. Dibantu dengan Pak Hasan, keduanya berhasil membopong Angga ke atas tempat tidurnya. Mata Angga kembali terpejam. Setelah itu ketiganya meninggalkan Angga sendirian di kamar. Pak Saiful, Pak Hasan, dan Bu Sri memutuskan berdiskusi di ruang tamu. "Apa ku bilang, Pak? Bahkan Angga sendiri sudah melihatnya," ucap Bu Sri meyakinkan suaminya.
Pak Saiful tampak memijit-mijit ujung pelipis. Entahlah Bu Sri kini menatap Pak Hasan. Kamu percaya kata-kataku kan San? Aku tahu suamiku sudah menceritakan tentang ini padamu. Tentang apa yang kulihat bahkan sekarang Angga. Iya Mbak, aku tahu dan mengerti. Mbak Sri tahu Pak Ade Anom bukan? Paman istriku. Mungkin beliau bisa membantu. Jawab Pak Hasan. San, tegur Saiful kemudian. Entah kenapa antara logika dan kenyataan masih bersitubruk di dalam kepala. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbanting. Tak lama kemudian tampak Angga sudah berdiri di hadapan ketiganya dengan mata melotot. Ketiganya tercengang melihat Angga yang demikian, terutama Pak Saiful. Hah? Angga kerasukan. Kok bisa Pak? Ucap Hanun tak bisa menahan terkejutannya. Iya maaf Nun, Bapak baru bisa ngabarin hari ini. Karena Bapak nggak ingin mengganggu kegiatan KKN kamu. Hanum menghela nafas panjang, menatap layar ponsel sejenak, lalu kembali meneruskan perbincangannya. Kapan itu Pak? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ya, Kamis pekan lalu. Berarti 6 hari yang lalu, batin Hanum kemudian. Dengan suara khasnya yang berat, Pak Saiful mulai menceritakan apa yang terjadi malam itu. Angga melotot menatap ketiganya dengan mulut tertutup rapat. Hanya saja terdengar suara geraman dari sana. Sontak ketiga orang itu beranjak dari posisi duduknya. Loh enggak? Kok sudah bangun? Tanya Pak Saiful. Pria parubaya itu mencoba mendekati Angga. Namun, langsung ditahan oleh Pak Hasan. Jangan Pul, jangan dekati dia. Pak Hasan langsung bisa menyadari apa yang terjadi pada Angga. Seolah bisa membaca pikiran Pak Saiful dan Bu Sri yang menatapnya heran. Pak Hasan meneruskan ucapannya. Dia bukan Angga. Maksud kamu? Pak Saiful masih berusaha berpikir positif. Apa kalian belum juga menyadarinya? Coba lihat baik-baik, peringat Hasan kemudian. Ketiganya menatap Angga yang masih berdiri kaku di depannya. Ketiganya menatap Angga yang masih berdiri kaku di tempatnya. Benar saja, setelah diamati baik-baik, pemuda yang ada di hadapan mereka itu tidak terlihat seperti Angga lagi. Mata yang melotot perlahan berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tulang pipi mengeras hingga menampakkan urat-urat saraf di sekitar wajah. Dan anehnya lagi, raut mukanya berubah menjadi terlihat lebih tua. Tiba-tiba saja sudut bibir Angga sedikit tertarik ke atas, menampakkan sebuah seringai mengerikan. Dan benar saja, Angga langsung mengamuk dan mulai membanting barang-barang di sekitarnya. Astagfirullah Angga, Bu Sri menangkupkan kedua tangannya di mulut melihat kelakuan anaknya. Mbak Sri, cepat cari bantuan dari warga luar, pinta Pak Hasan cepat. Bu Sri mengangguk dan langsung menuju pintu keluar. Menyadari itu, Angga malah berusaha mengejar Bu Sri. Bahkan ia sempat menjambak rambut ibunya sendiri. Namun berhasil dipisahkan oleh Pak Saiful dan Pak Hasan. Bu Sri menangis, namun kembali Pak Hasan menyuruhnya untuk segera menjauhi Angga dan keluar meminta bantuan. Sementara itu kedua lelaki parubaya itu berusaha menahan Angga sekuat tenaga. Meski mereka kewalahan dengan tenaga Angga yang berubah menjadi luar biasa. Tak lama kemudian Bu Sri datang bersama Pak RT dan beberapa tetangga. Meski awalnya sempat kebingungan dengan apa yang terjadi, namun para warga yang ada di TKP langsung sigap menolong Pak Saiful dan Pak Hasan yang sedang menahan Angga. Kenapa ini Pak? Tanya Pak RT di sela-sela membantu menahan salah satu tangan Angga. Ini Pak, ponakan saya kesurupan. Jawab Pak Hasan dengan nafas terengah-engah. Pak RT yang mengerti langsung menyuruh salah satu warga untuk segera memanggil Pak Heru yang dianggap berpengalaman menangani hal-hal semacam ini. Kebetulan Pak Heru juga tinggal di kompleknya. Lalu datanglah seorang pria berusia sekitar 50 tahunan yang terlihat masih memakai kaos dan sarung mendekati mereka. Ia adalah Pak Heru. Tanpa banyak bicara, Pak Heru langsung menempelkan telapak tangan di dahi Angga, yang mana membuat pemuda itu berteriak lebih histeris dari sebelumnya. Angga meronta lebih keras, berusaha melepaskan diri. Mulut Pak Heru tampak bergerak-gerak cepat, entah merapal mantra ataupun suatu doa. Yang jelas setelah itu, tubuh Angga berangsur-angsur menjadi lemah. Pak Heru pun menyuruh orang-orang melepaskan Angga. Mereka pun saling berpandangan ragu. Namun Pak Heru meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dilihatnya Angga masih terbaring dan terdiam.
namun matanya masih melotot, tak berkedip barang sedikit pun. Pak Heru duduk bersila diikuti dengan Angga yang kini ikut duduk bersila juga di hadapan Pak Heru. Kepala Angga tertunduk sembari kembali mengeluarkan geraman. Pak Heru kembali merapalkan sesuatu. Setelah itu terjadilah komunikasi di antara mereka. Pak Heru mulai menginterogasi makhluk yang merasuki tubuh Angga. "Siapa kamu?" tanya Pak Heru dengan logat khas Madura. "Wardi, apa tujuanmu merasuki tubuh anak ini?" Angga menggeram. Lagi Pak Heru merapal sesuatu membuat Angga semakin menggeram seperti menahan rasa sakit. "Jangan diteruskan, aku hanya disuruh saja." Pak Heru berusaha menyuruh Angga mengatakan siapa yang menyuruhnya. Namun makhluk yang mendiami tubuh Angga tetap bersikeras tak mau mengaku. Bahkan mengancam jika Pak Heru tetap memaksa, maka ia akan terus mendiami tubuh Angga selama mungkin. Pak Heru tampak menyeka peluh di sekitar dahi, seolah memang terjadi pergulatan tak kasat mata yang terjadi di dalam sana. Sekitar setengah jam kemudian, Angga tiba-tiba ambruk. Pak Saiful dan Bu Sri yang khawatir kemudian mendekati Angga yang pingsan. Di sana Pak Heru langsung memberi penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sosok yang merasuki Angga memanglah berwujud pocong. Memang ada seseorang yang mengirim pocong untuk mengganggu keluarga Pak Saiful dan Bu Sri. Bahkan orang yang menyuruh pocong itu sempat memberi pesan, jika ingin gangguan berakhir, Pak Saiful dan Bu Sri harus mengirim sejumlah uang dan menanamnya di sekitar pohon beringin di suatu tempat. Pak Saiful dan Bu Sri saling berpandangan heran. Yang benar saja, keluarga mereka diganggu hal tak kasat mata hanya karena ada yang ingin memeras mereka. Tapi Pak Bu, jangan mempercayai ucapan jin begitu saja. Mereka ahli dalam tipu daya. Saya curiga tujuannya tak hanya menginginkan uang saja, tapi ada sesuatu lain lagi. "Apa itu Pak?" tanya Bu Sri. "Entahlah, maaf saya tidak berhasil menemukan jawabannya. Dan pocong kiriman ini cukup kuat. Jujur saja ilmu saya hanya bisa mengusir dari tubuh Angga. Namun belum mampu untuk mengusir pocong tersebut dari rumah ini dan mengembalikan pada empunya. Jadi apa yang harus kami lakukan? Saya sarankan Pak Saiful sekeluarga pindah sementara waktu dari rumah ini." Saran Pak Heru kemudian. Terdengar desahan nafas berat dari seberang pesawat telepon. "Num, Bapak, Ibu, dan Angga mengungsi sementara waktu ke rumah kita yang ada di kota lain. Kamu masih di tempat KKN kan? Kalau bisa setelah pulang dari KKN, langsung ke sini saja. Jangan pulang ke rumah dulu sementara waktu." Jelas Pak Saiful kemudian. Hanum meneguk ludah. Dilihatnya jarum jam di dinding sudah menunjukkan angka 10 malam. "Iya Pak." "Ya sudah, kamu istirahat saja. Jangan terlalu dipikirkan. Bapak dan Pak Demu sedang mencari solusi saat ini." Sambungan telepon terputus. Hanum benar-benar sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Ia menatap ke arah sekeliling kamarnya. Perasaannya berubah menjadi tak nyaman dengan aura rumahnya sendiri. Pantas saja saat pulang tadi sore tak ada siapapun, bahkan kamar-kamar pun terkunci. Hanum bisa masuk ke dalam kamar, ia memang membawa salah satu kunci cadangan. Suasana sepi yang menyambutnya sedari tadi ternyata tak hanya sementara. Bahkan ia mengira keluarganya sedang pergi menginap ke rumah sanak saudara. Hanum menggelengkan kepala, berusaha menanamkan pikiran positif, tak ada apa-apa terjadi. Setelah berhasil menenangkan diri, ia menyalakan lampu tidur temaram dan mematikan lampu utama kamar. Hanum mulai merabahkan diri. Mencoba tidur, sudah hampir 1 jam matanya terpejam. Namun ia benar-benar tak bisa tidur. Bahkan suara detik-detik jarum yang bergerak terdengar begitu jelas di telinga. Ada suara sesuatu yang berat tampak berdebum melompat beberapa kali. Hanum mengacu berharap itu hanya halusinasi. Suara itu terdengar semakin jelas mendekati pintu luar kamarnya. Hanum masih berusaha menepis apa yang didengar. Hanum tak kuasa menahan mata. Ia pun bangkit dan menyalakan kembali lampu utama. Ia beranjak dari ranjang dan berjalan pelan mendekati pintu kamar. Hening. Suara itu tak terdengar lagi. Dengan ragu, Hanum membuka pintu perlahan hingga terbuka seluruhnya. Namun, ia tak mendapati apapun atau siapapun di luar sana. Hanum menutup pintu. Ia menghela nafas lega. Itu semua pasti hanya halusinasinya saja karena terlalu parno dengan cerita Bapak.
Hanum kembali merebahkan diri. Ia memejamkan mata, suasana makin hening. Bahkan ia tak mendengar lagi suara jangkrik yang biasanya bersahutan di luar pada malam hari. Sedikit aneh bukan? Tak beberapa lama kemudian, sisi kiri ranjang yang kosong terasa seperti berat sebelah. Jantung Hanum berdegup kencang. Kebetulan ia tidak membelakangi di sisi kiri tersebut. Bulu tengkuk belakang lehernya meremang. Tatkala udara dingin menerpa bagian belakang tubuh seketika. Lalu terdengar suara berat orang yang sedang terbatuk. Hanum tak mampu lagi bergerak, apalagi menoleh. Kini Hanum yakin sedang tak berhalusinasi. Ada sosok lain yang sedang berbaring di sisinya. Hanum tak benar-benar sendiri di dalam kamar itu. Keesokan harinya, Bu Sri dikagetkan dengan suara ketokan pintu yang memburu setelah subuh. Ia begitu terkejut melihat Hanum menenteng tas travel yang lumayan besar berdiri di depan rumah. Wajahnya tampak lelah dan pucat. Belum sampai mengucapkan sepatah kata pun, Hanum langsung memeluk ibunya. "Loh, Ndok, kamu kenapa?" tanya Bu Sri keheranan. Hanum menggeleng namun masih memeluk ibunya. "Ya sudah, ayo masuk dulu." Bu Sri mengajak putri semata wayangnya itu untuk segera beranjak dari tempatnya. Hanum mengangguk tanpa berkata apapun. Terlihat Pak Saiful dan Pak Angga keluar menemui Hanum di ruangan tengah. "Loh Num, sudah selesai KKN-mu?" tanya Pak Saiful. Hanum memandang bapaknya dengan mata berkaca-kaca. "Hanum kemarin sore pulang ke rumah, Pak. Hanum ketemu pocong, Pak," jawabnya dengan suara bergetar. 2 hari kemudian, keluarga Pak Saiful sepakat untuk menemui Pak Anom atas saran dari Pak Hasan di kediamannya. "Sudah lama ya Pul, kamu nggak berkunjung, padahal rumah kita cuma berjarak 1 kecamatan," sambut Pak De Anom sembari membuka kaleng-kaleng makanan untuk disajikan pada tamunya. "Iya Pak De, maklum banyak kerjaan," kila Pak Saiful. Sebenarnya bukan itu alasan sebenarnya, hanya saja Pak Saiful kurang begitu suka dengan hal-hal berbau klinik. Karena itu, dia jarang mengunjungi rumah Pak De Anom. Mata mereka menelisik ke seluruh ruangan, di mana barang-barang antik dan keramat hampir mendominasi hiasan dalam rumah. "Jadi begini Pak De, rumah kami tiba-tiba dihantui pocong. Padahal hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya," ucap Pak Saiful to the point. Pak Anom mengangguk memahami. Ya. Hasan sudah cerita sebelumnya. Pade Anom tampak memejamkan mata sejenak. Tak beberapa lama, ia kembali membuka mata. Yang mengganggu keluarga kamu memang pocong kiriman. Dan yang ngirim peliharaannya itu lumayan kuat. Apa Pak De tahu tujuan orang tersebut mengirim pocong itu? Pak De Anom menghelai nafas. Sebenarnya target utamanya bukan kalian. Hanya saja karena si target sedang jauh dari jangkauan, ia jadi kesal. Kebetulan, ia juga kurang suka dengan keluarga kalian karena dekat dengan si target. Karena itu, sasarannya berubah haluan menjadi keluargamu, Pul. Jadi siapa orangnya, Pak De? Dan siapakah target sebenarnya? Tanya Pak Saiful penasaran. Pak De tersenyum simpul. Ia menggeleng dan tidak mau mengatakan apapun. Takut menjadi fitnah katanya. "Lalu bisakah Pak De?" Pak Saiful terdiam sejenak dan melanjutkan perkataannya. "Hasan bilang Pak De berpengalaman menangani hal-hal semacam ini. Jadi kalau berkenan, aku tahu Pul, kamu paling tidak mempercayai hal-hal semacam ini. Yah, padahal dalam agama kita salah satu rukun iman adalah mempercayai hal-hal gaib bukan?" Pak Saiful tertegun. Pak De Anom kembali tersenyum. "Haduh Pul, jangan sungkan. Tenang saja, Pak De akan membantu keluargamu mengatasi masalah ini." "Terima kasih Pak De. Tapi Pul, ikuti kata-kataku ya." "Iya Pak De." Kalian kembali lagi tinggal di rumah kalian. Pak Saiful beradu pandangan dengan keluarganya. "Jadi gini Pul, kamu dan keluargamu harus segera kembali ke rumah. Karena jika rumah dibiarkan kosong terlalu lama, malah akan memancing penghuni lain dari luar untuk menempatinya. Semakin lama ditinggalkan, semakin gak bagus auranya." Tapi Pak De gimana dengan pocongnya?" "Untuk sementara waktu kalian harus bertahan dulu. Perbanyak ibadah untuk mengurangi gangguan.
Beri Pak Dek beberapa hari, karena kirimannya cukup kuat, jadi Pak Dek butuh waktu untuk persiapan yang matang dalam mengusirnya. Jelas Pak Dek Anom kemudian. Dalam sekejap, ruangan menjadi hening seketika. Pak Saiful beserta keluarga tampak kalut dengan pikiran masing-masing. Yang benar saja, dalam beberapa waktu ke depan, mereka terpaksa harus tinggal berdampingan dengan sosok tersebut. Hari itu juga keluarga Pak Saiful boyong menempati rumahnya atas saran Pak Ade Anom. Karena masing-masing memiliki rasa ketakutan tersendiri. Pak Saiful dan keluarganya sempat tidur bersama-sama di ruang keluarga. Angga dan Pak Saiful pun bahu-membahu menggotong kasur matras di tengah-tengah ruangan tepat di depan TV. Beberapa malam mereka lewati bersama di ruangan tersebut. Meski begitu, tentu mereka tak luput dari gangguan pocong kiriman. Mulai dari Pak Saiful yang awalnya tak pernah melihat secara langsung, hingga akhirnya beliau melihat penampakan itu sendiri. Dan saat itu Pak Saiful hendak mengambil wudhu untuk menunaikan sholat di sepertiga malam. Ia berjalan ke arah pancuran di dekat kamar mandi seorang diri. Saat gemericik air mulai membasahi wajah, tiba-tiba Pak Saiful mendengar suara pintu yang dibuka dan ditutup sendiri dari kamar mandi. Suara itu terdengar berulang kali seolah memang sengaja dimainkan. Pak Saiful tetap melakukan aktivitas wudhu. Ia tak ingin berpikir macam-macam. Selain dari ingin segera melakukan sholat, meski tak bisa dipungkiri, rasa takut mulai menelusup ke dalam hati. Saat melewati kamar mandi, mata Pak Saiful melirik sekilas. Benar saja, ia melihat sosok berwajah hitam, berbaut kain putih yang diikat berdiri di balik pintu kamar mandi. Sosok itu menatap tajam dengan wajah datarnya yang sangat mengerikan. Astagfirullah, segera saja Pak Saiful berpaling dan berjalan cepat kembali ke ruang tengah. Lagi-lagi Bu Sri mendapat gangguan. Saat ia sedang menyapu pelataran halaman di sore hari, ia dikejutkan dengan penampakan pocong yang tampak mengintip beberapa kali di balik jendela dalam ruang tamu. Hingga usai menyapu pelataran, Bu Sri ragu untuk masuk ke dalam rumah. Menjelang maghrib, Hanum terlihat pulang dari kampus. Pada saat itulah Bu Sri baru berani masuk ke dalam rumah bersama sang anak. Belum lagi mereka juga sering mendengar suara-suara berisik aneh yang terdengar di beberapa ruangan. Padahal saat itu tak ada siapapun di sana. Pada suatu malam, Hanum terjaga dari tidurnya karena rasa mulas yang teramat sangat. Diliriknya sisi kanan dan sisi kiri, tak ada siapapun anggota keluarganya yang masih terjaga. Mereka semua tampak terlelap di alam tidur masing-masing. Akhirnya Hanum menggoncang-goncangkan tubuh Angga yang berada di sisi kiri. Angga mulai membuka matanya yang masih terasa berat, menatap Hanum kesal. "Apa sih, Mbak? Anterin Mbak ke kamar mandi dong, kebelet nih." Angga terbangun dari posisi tidurnya meskipun dengan raut wajah uring-uringan. "Pokoknya bangun anterin Mbak ke kamar mandi sekarang juga." Hanum menyeret Angga setengah paksa. Tak sia-sia ia belajar taekwondo dari SMA. Kekuatannya mampu membuat adik laki-lakinya itu berdiri dari tempatnya saat itu juga. "Diem di sini. Kamu cukup tungguin Mbak sampai selesai." "Iya." Angga menguap sambil terduduk di salah satu kursi ruang makan depan kamar mandi. "Beneran tunggu di sini ya? Awas aja kalau sampai ninggalin Mbak. Habis kamu," ancam Hanum lagi. Dengan mata setengah terpejam, Angga mengangguk saja. Hanum mulai menutup pintu. Tak lama setelah terdengar suara gemericik air dan kran. "Dek, kamu masih di situ kan?" teriak Hanum dari dalam. "Iya Mbak." Suasana kembali hening. Hanum masih berkonsentrasi mengeluarkan ampas-ampas yang menyiksa perut. "Dek, kamu masih di situ kan?" "Dek." "Iya Mbak, Angga masih di sini," balas Angga. "Cerewet banget sih," gerutu Angga di sela-sela rasa kantuk. Beberapa menit kemudian, Hanum yang hampir selesai melakukan aktivitas pentingnya, tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara, lalu terdengar langkah suara orang setengah berlari. "Dek, ada apa? Suara apa itu?" tanya Hanum setengah khawatir. "Dek, kamu masih di situ kan?" "Iya Mbak, Angga masih di sini." Hanum mengembuskan nafas lega. Mungkin barusan hanya suara tikus. 5 menit kemudian, karena tak tenang dengan keheningan yang berlangsung, Hanum kembali memanggil adiknya. "Dek,
kamu masih di situ kan? Iya, Mbak. Dek, tadi suara apa ya? Iya, Mbak. Ditanya suara apa malah jawab iya. Dek, karena merasa ada yang janggal, buru-buru Hanum segera menyelesaikan hajatnya. Meski belum sepenuhnya lega, Hanum mendekatkan daun telinga di depan pintu. Dek, kamu masih di situ kan? Iya, Mbak. Tiba-tiba saja Hanum mendengar suara batuk setelahnya. Jantung Hanum kembali berdegup kencang. Pelan ia membuka pintu, matanya mengintip dari sela-sela, menyelisik situasi di ruangan. Hening, perlahan ia melangkah keluar dari kamar mandi. Tepat saat itu tubuhnya menjadi kaku. Hanum melihat sesosok dibalut kain putih lusuh terikat tiga duduk di salah satu kursi ruang makan. Tepat di kursi yang tadinya diduduki Angga. Hanya saja sosok itu membelakangi posisi Hanum. Iya, Mbak, Angga masih di sini. Jawab sosok itu dengan suara yang sangat mirip dengan Angga. Perlahan, Hanum mulai bergerak dari posisinya dengan tubuh gemetar. Sosok itu masih diam di tempat. Hanum bergerak merepet di sisi-sisi tembok. Setelah Hanum mencapai sisi pintu keluar dapur, ia segera berlari menuju ke ruang tengah secepatnya. Beberapa hari kemudian, Pak Saiful akhirnya mendapat kabar dari Pak Anom. Gimana keadaan kamu dan keluargamu, Pul? Baik-baik saja. Ya begitulah, Pak De. Yang bisa dikatakan tidak begitu baik, karena makin mengganggu. Tapi syukurlah keluarga saya masih baik-baik saja. Ya, syukurlah kalau begitu. Maaf kalau sedikit membuat menunggu, karena aku juga butuh persiapan yang matang untuk menghadapi kiriman ini. Seperti yang ku bilang sebelumnya, yang mengirim cukup kuat. Dari ujung wilayah timur sana loh, Pul. Jelas Pak De Anom. Iya, nggak apa-apa Pak De. Persiapkan apa yang kusuruh setelah ini. Besok aku akan datang ke rumahmu. Besok juga Pak De akan mulai ruatan pengusirannya. Pak Saiful menyunggingkan senyumnya lega, meski Pak De Anom tak dapat melihatnya. Pak De baik, terima kasih, saya tunggu kedatangannya. Sambungan telepon akhirnya dimatikan. Menjelang ba'da asar, Pak De Anom sudah terlihat datang ke rumah keluarga Pak Saiful. Lelaki parubaya itu menyambutnya penuh sukacita. Ujung matanya juga menangkap dua sosok pemuda lain di belakang Pak De Anom. Seolah mampu membaca pikiran, Pak De Anom pun menjawab, "Ini murid-muridku, Pul. Mereka juga akan membantu proses perawatan nanti." "Oh, begitu, Pak De," jawab Pak Saiful sambil mempersilahkan ketiganya masuk ke dalam rumah. Pukul 11 malam, komplek perumahan tersebut mulai sepi. Tampak dua orang pemuda yang dibawa Pak De Anom menggali tanah dengan skop dan memendam sesuatu di 4 sudut penjuru rumah. Tujuannya adalah menanam pagar gaib untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan saat proses ritual pengusiran. Pak Saiful tampak mengintip dari jendela di dalam rumah mengamati aktivitas tersebut. Sebuah tepukan pelan di bahu kanan membuatnya menoleh. Dilihatnya Pak Hasan mencoba memberikan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kedua anak dan istrinya memang tidak ikut serta malam itu, karena memang dititipkan menginap di rumah Pak RT. Hanya Pak Hasan saja anggota keluarganya yang menemani sang empu rumah. Tak lama kemudian, kedua pemuda itu kembali memasuki dalam rumah dengan kedua tangan dan kaki yang kotor dari bekas menggali tanah. Mereka tampak berbicara serius dengan Pak De Anom. Setelahnya, Pak Saiful mempersilah keduanya untuk membersihkan diri di kamar mandi. Malam makin larut, Pak De Anom mendekati Pak Saiful untuk meminta izin murid-muridnya menelusuri seluruh area dalam rumah, yang mana mereka diberi tugas untuk mencari sumber wujud benda yang menjadi wadah pocong kiriman saat Pak Ade Anom melangsungkan ritual. Dan memang benda itu harus cepat-cepat ditemukan, karena wujudnya tak bisa ditemukan secara kasat mata begitu saja. Pak Saiful mengangguk menyetujui. Setelah Pak Ade Anom duduk bersila di lantai ruang tamu, sembari memejamkan mata, di saat yang sama, kedua pemuda itu turut meninggalkan ruangan, memisahkan diri, memeriksa seluruh area dalam rumah. Setengah jam kemudian, Pak Saiful dan Pak Hasan yang tak jauh dari tempat Pak Ade Anom bersila dikejutkan oleh suara-suara ramai di luar rumah. Seolah memang banyak orang di luar sana.
Karena penasaran, Pak Saiful dan Pak Hasan berjalan ke arah jendela untuk mengintip. Namun hal itu segera dicegah oleh salah satu pemuda murid dari Pak De Anom yang kebetulan mengetahuinya. "Jangan Pak, biarkan saja," ujarnya. "Kenapa Dek? Mungkin saja itu para tetangga," jawab Pak Saiful heran. Pemuda yang diketahui bernama Fandi itu tampak tersenyum kikuk. "Bukan Pak, itu bukan manusia. Mereka memang berusaha untuk memancing kita." "Maksudnya jin?" "Ya begitulah, sepertinya mereka bala bantuan yang sengaja dikirim untuk membantu si pocong kiriman." "Tahu dari mana Dek?" tanya Pak Saiful yang masih penasaran. "Mbah Anom sudah memberitahu kami sebelumnya. Itulah fungsi memasang pagar goib tadi, untuk mencegah mereka masuk. Saya mohon Bapak tunggu di sini dengan tenang dan bantu kami dengan doa." Tiba-tiba terdengar suara debuman keras dari ujung ruangan yang diketahui adalah dapur. Fandi yang sigap segera berteriak memanggil rekannya. Man, ada di dapur." Fandi segera melesat ke ruang dapur, disusul dengan Aman yang ikut berlari setelahnya. Jantung Pak Saiful berdegup kencang. Peristiwa di luar nalar itu kembali berlangsung. Rasa penasaran menyelimuti hati, namun Pak Hasan kembali mengingatkan agar tetap mengindahkan peringatan yang mereka berikan sebelumnya. Keduanya pun kembali duduk di salah satu kursi ruangan tamu sambil membaca doa-doa yang dihafal, berharap semoga semua ini segera berakhir. Pak De Anom kembali membuka mata dan beranjak dari posisi silanya. Dengan mimik serius, lelaki tua itu ikut berjalan ke arah dapur di mana Fandi dan Aman berada. Tiba-tiba saja suhu ruangan dalam rumah menjadi naik secara drastis, panas dan pengap yang mereka rasakan. Bahkan kipas angin yang Pak Saiful nyalakan tidak begitu berefek menurunkan suhu ruangan. Tak berselang lama, keduanya mendengar suara geraman dari arah dapur. Karena tak sanggup lagi menahan rasa penasaran, Pak Saiful pun segera beranjak dari tempatnya. Meski sempat dicegah oleh Pak Hasan. Hanya saja sesampainya di sana, ternyata pintu dapur sudah dalam keadaan tertutup. Dari dalam ia mendengar keributan, seperti suara orang memang sedang melakukan pergulatan. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Yang mampu mereka lakukan hanya ikut menunggu di depan pintu dapur yang tertutup itu. Suara pergulatan itu makin terdengar menegangkan. Belum lagi suara riuh yang kini makin terdengar jelas di luar rumah. Benar-benar mencekam. Pintu dapur berderu beberapa kali, seolah ada yang berusaha mendobrak keluar dari dalam. Hal itu membuat Pak Saiful dan Pak Hasan langsung memundurkan kaki beberapa langkah. "Fandi, tahan Aman!" teriak Pak De Anom dari dalam sana. Kejadian tersebut berlangsung cukup lama, hingga akhirnya pintu yang berusaha didobrak tiba-tiba menjadi hening seketika. Malam itu terasa sangat panjang bagi Pak Saiful. Pasalnya, proses perawatan yang dilakukan ternyata tidak berjalan mudah. Entah sudah beberapa lama mereka bertiga bergulat dengan sesuatu yang tak kasat mata di dalam sana. Hingga akhirnya daun pintu itu mulai bergerak, bergeser menampakkan celah hingga terbuka semuanya. Dilihatnya Pak Anom berjalan lunglai sambil dipapah oleh kedua muridnya. Raut wajah ketiganya cukup pucat dengan peluh-peluh yang jatuh dari dahi masing-masing menampakkan kelelahan yang nyata. Pak Saiful dan Pak Hasan yang melihat segera ikut membantu mereka. Didudukannya orang tua itu di sebuah sofa panjang. Setelah menengguk air putih yang diberikan Pak Hasan dan Pak De Anom mulai bisa mengatur nafas kembali secara normal. Pak Saiful yang tak sabar langsung mengajukan pertanyaan. "Tak usah khawatir Pul, aku sudah berhasil menangkapnya," jawabnya sembari menunjukkan sesuatu yang dibungkus kain mori di salah satu genggaman tangannya. "Apa itu Pade?" "Ya ini, yang dipakai buat neror keluargamu. Isinya pocong kiriman yang bernama Wandi itu. Mau lihat?" Pak Saiful bergidik ngeri dan langsung menggelengkan menolak. "Nggak usah Pade. Jadi pocongnya sekarang benar-benar hilang kan dari sini?" "Ya iyalah, mungkin dukun yang ngirim bakal kalang kabut nyari peliharaannya." "Lalu, apakah dukun bakal mengirim pocong lain buat keluarga saya?" tanya Pak Saiful sedikit khawatir. "Kamu nggak perlu cemas, Pul. Rumah kamu sudah kupagari. Besok tinggal sisa pembersihannya. Ya, melawan kiriman itu memang cukup berat.
Untung saja aku sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Jadi yang ngirimin kamu dalam beberapa waktu gak akan bisa berbuat macam-macam. Kemungkinan besar juga kapok. Jelas Pak D. Anom sembari tersenyum misterius. Meski kurang begitu paham akan pernyataan Pak Anom, terbesit kelegaan yang luar biasa di dalam hatinya. Terima kasih banyak Pak D. Terima kasih atas bantuannya. Pak Saipul beserta keluarga sudah berhasil lepas dari gangguan pocong kiriman itu. Tentang keberadaan Pak D. Anom dan apa yang dilakukannya pada pocong kiriman tersebut selanjutnya, kami pun kurang mengetahui